Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum mulai, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun. Cakep. Belum. Matahari terbit belumlah tinggi. Cakep. Jalan sendiri, jangan lupa membeli acar. Cakep. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di dalam ruang guru dalam acara diseminasi budaya positif pada lingkungan sekolah pada program guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu guru, kami persilakan berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Wendy Widya Kartiwan SPD selaku Kepala Sekolah SDN Klender 13. Yang terhormat Ibu Nurani dan Ibu Eksabella selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Klender 13. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan pendidikan SDN Klender 13 serta Bapak yang saya hormati dan kami hormati bersama-sama, yaitu Bapak Mamdu Hasbiallah sebagai selaku narasumber atau pemateri hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Walaupun jumlahnya masih belum lengkap, semoga di pertemuan berikutnya nanti di diseminasi berikutnya lebih lengkap lagi ya. Nah, untuk susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga ice breaking, yang keempat paparan budaya positif, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah SDN Klender 13 kepada Bapak Wendy Widya Kartiwan SPD, dipersilakan. Sambutan cukup yang pertama kemarin. Ada lagi Pak lanjutan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan Ibu Nurani dan Ibu Eksabella. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang sama-sama kita banggakan Pak Mamdu
Hasbialah yang Pak ini nanti akan memberikan satu materi yang berjudul diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang Muslim nantinya akan mendapatkan hatinya di akhirat. Bapak dan Ibu, di kesempatan pada pagi hari ini saya akan kita akan menyimak materi yang akan disampaikan oleh Pak Umam atau Pak Mandu terkait dengan program yang harus diselesaikan dari CGP, calon guru penggerak. Dan alhamdulillah Pak Umam menjadi yang pertama, menjadi perintis untuk SD Klender 13, dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah sejauh ini diraih oleh Pak Umam, yang sedang diperjuangkan oleh Pak Umam, akan menjadi motivasi untuk kita semua bahwa yang namanya berubah untuk menjadi baik itu penting. Pak Umam sudah menjalaninya dan masih dalam proses, dan efek dari mau berubah untuk menjadi lebih baik nantinya akan mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan. Karir yang akan meningkat, jabatan mungkin yang akan diraih lebih baik lagi, dan itu yang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu kalau melihat sekarang banyak kepala sekolah yang diangkat itu semuanya dari guru penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin maju, ingin jadi naik jabatan, naik posisinya, ya satu-satunya jalan yang saat ini bisa dilakukan dan memang harus dilakukan adalah jadi CGP dan dari guru penggerak setelahnya. Jadi saya berpesan untuk Bapak Ibu yang selain Pak Umam tentunya, ayo mari ambil kesempatan kalau ada dibuka untuk seleksi CGP, ayo kita ikut semua berlomba-lomba supaya nanti semuanya jadi kepala sekolah, semuanya jadi pengawas, gurunya nggak ada. Gantian tentunya ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Umam, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kalau orang bilang harus pecah telur dulu supaya yang lainnya nanti ngikut. Itu Pak Umam sudah menjalankan. Bu Ria ini potensi, Bu Tika, Bu Yuyun, ya mudah-mudahan terusnya yang saya sebut. Kalau yang Bu Onam sama saya nggak usah ya. Bu Yohan, Bu Rani, Bu Eca masih bisa karena sekarang tidak dibatasi lagi usia 50. Kalau kemarin masih 50 tidak boleh, maksimal 50, 51 atas tidak boleh, sekarang tidak dibatasi. Umur 59 juga bisa. Ya, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Umam nanti mari kita ambil sisi baiknya, sisi positifnya, kita jadikan motivasi untuk kita untuk bisa diseminasi itu kan berbagi ya Pak Umam. Ya. Artinya berbagi. Iya Pak. Betul kan? Berbagi. Nah, jadi Pak Umam mau membagi kita sesuatu yang baik, budaya positif yang akan ditularkan kepada kita. Mari kita ambil, kalau memang itu cocok untuk kita, sesuai untuk dunia pendidikan di SD Klender 13, mari kita lakukan. Tetapi kalau misalkan ini harus perlu pertimbangan, perlu musyawarah, berarti Pak Umam ya sekedar menyampaikan tidak apa-apa, nanti kita akan musyawarahkan lagi apakah sesuai. Seperti visi misi di masa sebelumnya disampaikan, kalau visi misi harus sesuai dengan ada barometernya, gitu. Ada apa namanya itu? Indikator Pak. Apa? Indikatornya Pak. Ya, ada indikator yang harus termuat di dalamnya. Karena kalau dia visi misi kita memang masih singkat padat, begitu ya. Terus nanti kalau memang memungkinkan juga nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi Pak Umam istilahnya buat kita itu adalah apa ya, mata-mata lah gitu ya. Apa sih program CGP yang baik-baik yang bisa kita lakukan, ya kita tanya Pak Umam. Mata-mata di sana di tempat diklatnya, nanti kita bisa terapkan di sini. Ya, untuk kita semua Bapak Ibu,
mudah-mudahan kita ambil hikmahnya, kita ambil hal yang baik dari kegiatan CGP Pak Umam dan juga pada kegiatan-kegiatan diseminasi yang lainnya. Mari kita dukung dengan cara ya kita ikut hadir di dalam satu pertemuan tersebut. Kalau memungkinkan memang semuanya, tetapi sekali lagi kendalanya memang kayak mau ngadain rapat juga agak susah karena kendalanya kita ada sekolah siang. Jadi pada saat kita mau kumpul, ada murid masih belajar, guru masih di kelas. Itu. Jadi kalau mau mengadakan ya harus siap seperti ini lagi Pak Umam. Siap, Pak. Bukan mungkin murid ditinggal, sebanyak ini kan pasti ribut, pasti nanti malah menimbulkan satu yang tidak kita inginkan. Itu saja pembuka pada kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Umam. Mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Amin. Dan kita bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Terima kasih buat Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kita dukung Pak Umam. Selamat menyelesaikan CGP-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wendy selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13. Semoga Bapak Ibu yang masih muda kita diberikan kesempatan juga, dan semoga kita diberikan selalu kesehatan agar kita bisa selalu melakukan perubahan menjadi lebih baik lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Bu Yuyun masih semangat? Masih semangat. Oke, supaya lebih semangat lagi, untuk selanjutnya akan ada kegiatan atau apa namanya? Ada ice breaking sedikit yang akan dipimpin oleh Pak Umam. Ya, kepada Pak Umam dipersilakan. Asik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SD Klender 13, Bapak Wendy Widya Kartiwan. Yang sama kita hormati juga Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, Ibu Nurani dan Ibu Eksabela, serta Bapak Ibu guru semua yang alhamdulillah bisa hadir di sini, yang saya sangat banggakan dan saya sayangi. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa berkegiatan sebagaimana biasa. Susun untuk hari Rabu ini, izinkan saya melakukan pemenuhan tugas dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif khususnya di lingkungan sekolah. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Kemudian salawat serta salam kita sama-sama sanjungkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabat, para keluarganya, dan beserta pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti di akhir zaman. Baik Bapak Ibu, izinkan sekali lagi di sini saya cuma ingin melakukan pemenuhan tugas saja, sebenarnya ingin berbagi berkaitan dengan budaya positif yang sebelumnya saya sudah pelajari bersama dengan teman-teman CGP. Sebelum masuk ke ice breaking, izinkan saya pantun dulu. Oh iya, cakep. Oke, baik. Hari Selasa ke Kota Tua. Naik kuda membawa besi. Bapak Ibu hadirin semua, mari kita mulai berdiskusi. Baik, alur kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Ibu MC yang cantik jelita, Ibu Wirifti Amelia. Terima kasih kepada beliau. Lanjut lagi sedikit, pantun lagi. Jalan-jalan ke rambutan, tidak lupa membeli solatif. Selamat pagi guru cantik dan tampan. Mari kita ciptakan budaya positif.
Baik, ini sedikit saja perkenalan. Di sini kita mengikuti kegiatan calon penggerak, ada fasilitator, dan kebetulan fasilitator saya ini bernama Ibu Sri Winarti Setianingsih, maaf. Orangnya ada di Kalimantan, Pak. Iya, jadi beliau ini sekarang ada di Kalimantan. Beliau salah satu transmigran dan menetap di sana. Kemudian yang satu lagi ada Bapak pengajar praktik, Bapak Rosikin. Ini beliau seangkatan dengan teman guru kita, Bu Eksabela dan Bu Al-Fatihah. Dan kebetulan alhamdulillah beliau kemarin belum lama sudah menjadi kepala sekolah. Sudah dilantik. Baik, sudah dilihat itu foto saya sendiri. Iya Pak, itu fotonya masih sama mukanya dengan yang sekarang. Baik Bapak Ibu, sedikit aja kita sama-sama dalam menyelenggarakan kegiatan ini supaya biar lebih hikmat dan lebih terfokus. Kita sama-sama berkomitmen untuk kegiatan ini bisa berjalan serius tapi santai. Kemudian sudah semuanya ya sudah hadir, kemudian kita sudah berpakaian rapi, kemudian tidak berbicara sebelum dipersilakan, nanti akan dipersilakan sama Ibu MC kita, dan fokus ya dalam kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya membacakan agenda materinya. Untuk kegiatan yang akan kita jalani, yang pertama nanti ada paparan agenda disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Dan yang kelima restitusi dan segitiga restitusi. Lumayan panjang dikit. Kenapa Pak? Nggak ada Pak, restitusi Pak. Aman Pak. Kan nggak boleh Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut, ini kita nanti akan sedikit ice breaking. Kita bergerak dulu bersama biar nggak ngantuk. Biasa kalau pagi-pagi masih agak hawa-hawa ngantuk tuh masih ada ya. Tapi biar nggak ngantuk, kita biar lebih semangat, kita ice breaking sebentar, gerak-gerak dikit, menyesuaikan posisi di tempat Bapak Ibu aja, nggak perlu terlalu ekspresif, takutnya nanti senggol kanan, senggol kiri. Tenang, luas saya luas. Oh iya, untuk Bu Fati boleh, silakan lebih ekspresif atau bisa sambil memimpin di depan nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, boleh sambil berdiri dulu ya, bareng-bareng. Nanti kita ikutin gerakan yang ada di depan kita. Lompat ke depan, lompat ke belakang, ke kiri, tengok ke kanan, lurus ke depan. Lantai kali, udah lantai. Malah seperti telur dadar, tangan di pinggang, tunduk ke bawah, lihat ke atas. Setiap pagi aku ulangi. Kiri kanan kanan kiri kanan kanan kiri maju mundur mundur maju. Terus dia maju.
3, 4, go. Menjadi superstar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Agak sudah keluar keringet. Boleh. Nanti sesekali boleh tuh nanti pas 6 ya. Bareng-bareng. Oh iya benar. Benar. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut sedikit bergerak ice breaking. Semoga kita bisa lebih fokus, lebih semangat lagi. Baik, kita masuk ke sesi 1. Izin ya Bapak Ibu, saya berdiri sambil berdiri di sini. Kita masuk materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, tujuan khusus dari sesi yang pertama ini, yang pertama menjelaskan makna kontrol dan paparan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Kemudian yang kedua menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Kemudian yang keempat menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah terutama. Kelima menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Baik, lanjut Bapak Ibu, izinkan saya apabila Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini boleh katakan setuju atau boleh katakan tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini sebagai pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Kadang setuju, kadang enggak. Kadang setuju, kadang tidak. Tergantung hukumannya ya. Oke, baik. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Enggak juga ya. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, baik, nanti sedikit materi yang akan disampaikan mungkin bisa ada perubahan paradigma yang terjadi atau terkonsep selama ini. Baik Bapak Ibu, masuk ke disiplin positif. Di sini Dr. William Glasser yaitu salah satu pakar teori kontrol teori pilihan ya. Di sini kita bisa lihat kita itu kalau kata William Glasser tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol yang ada di diri kita. Artinya kita nggak bisa mengarahkan, nggak bisa memberikan perintah yang mutlak untuk orang lain, tapi diri kita sendirilah yang mengontrol tubuh kita, pikiran kita, gerak badan kita. Nah, selanjutnya semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan, dan itu biasanya terpengaruh dengan model berpikir menang-menang, kemudian juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan di sini kita bisa lihat
makna disiplin positif menurut William Glasser yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari semua perilaku yang memiliki tujuan itu turunannya masuk ke teori motivasi, dan ini semuanya akan saling berkaitan satu sama lain. Dan yang pertama itu kita lihat teori motivasi. Biasanya kalau anak-anak itu ada motivasi intrinsik namanya, atau motivasi yang datang dari eksternal, dari luar, yaitu satu, untuk menghindari hukuman karena mereka pengen datang pagi biar nggak dihukum, atau nggak terlambat biar nggak dihukum. Nah, ini masuk dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini sering kali ya, anak-anak itu juga terkadang rajin karena pengen dapat imbalan dari gurunya. Kemudian yang ketiga, ini motivasi yang datangnya dari internal atau dari dalam diri sendiri. Biasanya kalau motivasi yang hadir dari dalam diri sendiri, mereka lebih menghargai dirinya. Artinya mereka berpikir ini manfaatnya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, ini akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, dan ini biasanya kalau di dalam kelas kita membuat kesepakatan kelas, betul Bapak Ibu? Tuh. Bedanya nanti kalau kesepakatan kelas itu kan dari nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya sudah kita rumus bersama. Nanti kalau dari teman-teman CGP itu yang kita sudah diskusi bersama, kesepakatan kelas itu dia dari peraturan dulu ya, dari peraturan kemudian menjadi kesepakatan, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Nilai-nilai inilah yang diyakini sebagai keyakinan kelas, dan mereka berpedoman pada hal tersebut. Baik, lanjut lagi. Teori kontrol teori pilihan dari Dr. William Glasser itu juga menciptakan model berpikir menang-menang dan juga kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, turunannya di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol yang pertama yang menyebabkan anak-anak itu termotivasi karena adanya dorongan eksternal itu, karena kita sebagai guru berposisi sebagai satu penghukum. Kemudian yang kedua, pemberi rasa bersalah. Nah, kira-kira kita di posisi mana nih? Apakah kita sudah pernah berposisi sebagai penghukum dan juga pemberi rasa bersalah? Kalau saya jujur, dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah. Dan ini biasanya umum ya, Bapak Ibu. Dan itu tidak menjadi masalah sebagai pendidikan juga sebenarnya. Tapi nanti setelah dari paparan materi ini, semoga kita bisa mengambil hikmah kira-kira yang terbaik untuk anak-anak peserta didik kita yang mana. Kemudian yang ketiga, ini juga yang datang dari dorongan eksternal atau motivasi yang ada dari luar. Yang ketiga itu, kalau posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau. Ini biasanya mereka termotivasi karena kita sebagai teman itu suka memberikan imbalan tuh. Ayo anak-anak, kalau misalkan nanti nilainya bagus, Bapak beliin coki-coki satu-satu gitu. Nah, ini mereka termotivasi karena yang seperti itu, ada imbalan yang mereka dapatkan, dan itu menjadi dorongan mereka tuh supaya lebih maju lagi. Nah, yang kelima, yang terakhir itu berposisi sebagai manajer, dan ini menghasilkan yang namanya segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini biasanya
kalau kemarin kita sudah belajar bersama dengan teman-teman yang lain, itu digunakan apabila ada suatu kejadian atau permasalahan yang dibuat oleh peserta didik dan kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan di segitiga restitusi ini biasanya tahapannya itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas mereka, kemudian yang kedua validasi kebutuhan atau tindakan mereka, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Yang terakhir adalah, ini maaf ya saya sambil geser dikit ya, nggak kelihatan. Selanjutnya, realitas kebutuhan kita berbeda ini juga disampaikan sama William Glaser, bahwa realitas dari masing-masing manusia dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Maka kita jangan coba memaksakan realitas yang ada pada diri kita kepada mereka atau kepada peserta didik atau orang lain gitu. Dan kita di sini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau pandangan dunia dari orang-orang di sekitar kita pasti nggak sama dengan pandangan dunia dari diri kita kan? Pasti berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian juga setiap orang pasti memiliki gambaran dunianya sendiri-sendiri. Dan itu bisa dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Dan biasanya juga perilaku anak-anak, kalau dia membuat masalah atau membuat kekacauan gitu di lingkungan kelas atau sekolah, biasanya dipengaruhi dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu. Jadi bisa jadi ada kebutuhan 5 dasar itu yang tidak terpenuhi oleh mereka, yang menyebabkan mereka bisa jadi belajar yang tidak fokus, kemudian tidak ceria, atau seringkali terlalu atraktif di kelas, ekspresif, akhirnya menimbulkan suasana kelas yang tidak kondusif. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin lagi saya geser. Baik, di sini ada sedikit pengertian disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Nah, kira-kira penting nggak sih disiplin positif itu kita terapkan? Menjadi penting disiplin positif diterapkan apabila pembelajaran yang pertama menjadi lebih efektif, yaitu peserta didik yang dikenal disiplin positif cenderung lebih terbuka mereka untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Yang kedua, pengembangan empati. Melalui disiplin positif, peserta didik belajar untuk memahami perasaan orang lain sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Lanjut, yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Disiplin positif membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dan yang keempat, pencegahan perilaku negatif. Dengan memahami akibat dari tindakan mereka, peserta didik lebih mungkin menghindari perilaku negatif dan melibatkan diri dalam tindakan yang lebih positif. Artinya mereka menghindari nih yang perilaku negatif, jadi tersingkirkan. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi ada disiplin positif, maka di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa sih makna dari nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi yang ada di dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Rosen. Lanjut lagi, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu, yang sekarang kita terapkan di kurikulum Merdeka ya. Dan itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Yang pertama dimensinya adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Itu adalah 6 dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kemarin saya pas lagi pendampingan individu yang kedua merumuskan visi guru penggerak, itu indikatornya dari sini. Jadi kalau misalkan kita masukkan divisi kita itu profil pelajar Pancasila, itu sudah mencakup semua dimensi ini Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, kalau dalam hal yang tadi itu adalah pengertian dan teorinya, ini yang sering kali menjadi kendala kita dalam melakukan penerapan disiplin positif. Pasti kan ada kendalanya ya Bapak Ibu dalam setiap proses penerapan sesuatu, dan salah satunya disiplin positif juga pasti ada kendalanya. Yang pertama itu biasanya kesabaran dan konsistensi ya. Maaf Bapak Ibu ya, lapar dikit. Lanjut lagi, di sini penerapan disiplin positif memerlukan kesabaran dan konsistensi yang tinggi. Pendidik dan orang tua harus selalu berkomitmen untuk memberikan panduan dan konsekuensi yang sesuai. Ini yang menjadi kendala kita, sabar ya. Disiplin positif kayaknya perlu kesabaran yang sangat tinggi nih, sama konsistensinya. Kadang kan kalau masalah konsisten itu selalu naik dan turun ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan. Di sini terkadang pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Dan yang terakhir, resistensi dari individu, yaitu beberapa individu mungkin merasa resisten atau mereka bertahan atau melawan terhadap aturan disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Nih biasanya ada penolakan, pasti ada ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua sekarang, nanti khusus sesi tanya jawab akan dibimbing sama ibu yang cantik jelita, Ibu Lia. Nanti ada sesi khusus. Kita habisin aja dulu materinya ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu kita masuk teori motivasi dan hukuman dan penggerhagaan. Nah, sebelum kita masuk materinya, sedikit kita ice breaking biar nggak ngantuk bosen. Saya ngomong mulu nih Umam, apaan sih dongeng mulu nih dari tadi. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk sesi kedua kita ice breaking dulu. Bapak Ibu, kalau saya bilang tepuk satu, ya itu untuk anak-anak. Kalau saya bilang tepuk satu, asik. Ya. Kalau saya bilang tepuk dua, asik-asik jos. Ya. Kalau saya bilang tepuk tiga, wah, wahnya ke teman di sampingnya. Ya, Bonang boleh ke Bu Wati. Jadi nanti Bapak Ibu
Izin, ya, Bapak boleh ke Pak Ari. Ya. Jadi kalau tepuk 1 asik, kalau tepuk 2 asik-asik, jos. Kalau tepuk 3, wah, ya. Jadi nanti ini akan saya terapkan selama proses berlangsung. Jadi mohon maaf kalau tiba-tiba saya bilang tepuk 3, nah nanti saya minta konsentrasinya. Baik Bapak Ibu. Coba. Oke, coba dulu ya. Oke, coba dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2. Asik, jos. Oke, baik. Tepuk 3. Oke, baik. Siapa salah? Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Oke, baik. Di sini yang pertama ada motivasi eksternal, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi atau dorongan yang ada dari luar. Nah, mereka biasanya terdorong melakukan kegiatan sesuatu, misalkan disiplin, tidak mau datang terlambat itu karena adanya hukuman. Betul ya Bapak Ibu, kita pun juga sama, hukumannya terpotong misalkan. Oke, baik, lanjut lagi. Yang kedua, kalau tadi itu karena hukuman, ini bisa jadi motivasi eksternal datangnya karena adanya imbalan atau penghargaan. Kalau misalkan hadirnya habis subuh jam 4, Bapak Ibu nanti dapat rumah, misalkan dari tabungan tapera tapi potongan. Ya, itu terjadi atas dorongan eksternal. Dan yang ketiga, ini motivasi yang hadir dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik, dengan tujuan positif yang akan mereka dapatkan, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ini seringkali yang menjadi pertanyaannya adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, itu tadi sedikit penjelasannya sudah kita jelaskan ya. Lanjut saja. Nah, ini menurut Alfie Khan ya. Hukuman dan penghargaan itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kok bisa ya hukuman penghargaan menurut Alfie Khan ini bisa menghancurkan potensi? Oke, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Di sini konsep disiplin yang pertama itu hukuman. Jadi hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Kemudian kalau konsekuensi adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya. Dan yang terakhir, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau konsep disiplin ini, kalau dari hukuman biasanya hukuman itu didapatkan ada efeknya. Nah, ini efeknya itu yaitu biasanya kalau misalkan dalam ruang lingkup pembelajaran atau peserta didik, anak-anak bisa terasa menyakitkan kalau hukumannya fisik, betul ya Bapak Ibu. Kemudian juga mereka menjadi tidak nyaman, membuat mereka takut. Kemudian memaksa murid, biasanya kalau hukuman itu tidak datang dari inisiatif diri sendiri karena dipaksa untuk melakukan, dan murid biasanya menjadi pribadi yang lebih rendah diri mereka.
atau tidak percaya diri ya. Kemudian yang kedua konsekuensi, dan ini biasanya efeknya penguatan jangka pendek, kemudian juga adanya perlu monitoring berkelanjutan, ada pula stimulus atau respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan yang ketiga kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman lebih kepada kadang kata-kata, perbuatan, dan ini biasanya dampak dari apa yang mereka lakukan itu ada di konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian juga mereka fokus pada pemecahan masalah. Kemudian masalah jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut teori kontrol dirinya, memegang kontrol sendiri, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kalau restitusi itu sebenarnya kita itu mengajak siswa untuk mencari solusi bersama. Kalau misalkan hukuman sama konsekuensi itu kan biasanya dari kita sebagai pendidik. Kalau restitusi kita mengajak mereka tuh mencari solusi. Jadi nggak kita doang yang memberikan perintah, anak diajak untuk berpikir kira-kira bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat, seperti itu. Nah, ini perbedaan dari contoh sebuah kasus. Kalau contohnya siswa sering tidak mengerjakan PR, hukumannya biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit atau terkadang ada yang setengah jam gitu ya. Kemudian guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Itu biasanya kalau dari hukuman yang diterapkan. Bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan ini mereka biasanya kehilangan waktu istirahatnya karena mengerjakan hukuman tuh. Karena akibat dari yang sebelumnya mereka perbuat. Dan guru di sini biasanya berperilaku lebih tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kalau restitusi biasanya kalau tadi sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan bersama melalui kesepakatan kelas, kemudian diturunkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, inilah keyakinan kelas yang kita jadikan dasar untuk memecahkan masalah bersama dengan siswa. Dan mereka diminta untuk berpikir, mencari solusinya sendiri. Dan kita sebagai guru hanya pemandu aja atau pembimbing. Dan di sini buku lagi, maaf, kurang fokus. Tepuk 3. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut lagi. Di sini guru bersikap terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, masih ingat ya. Lanjut Bapak Ibu. Kita masuk sesi ke keyakinan kelas. Nah, di sini kita belajar menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini menjadi dasar kita. Kalau misalkan anak-anak membuat suatu kesalahan ya, kita berpedoman pada keyakinan kelas. Nah, untuk urutan langkah-langkahnya dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya,
Yang pertama itu biasanya kita melakukan diskusi dulu dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya yang mereka inginkan itu di dalam kelas? Atau kan misalkan belajarnya di dalam kelas santai gitu. Kemudian suasana kelas itu menyenangkan bagi mereka. Kemudian juga fokus, tidak berisik, saling menghargai satu sama lain, yaitu dengan mendengarkan Bapak Ibu gurunya menjelaskan materi dan anak-anak memperhatikan dengan baik seperti itu. Nah, di sini kita diutamakan berdiskusi dulu untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga atau peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Contohnya misalkan dalam bentuk peraturan tanggung jawab, kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif, yaitu contoh seperti apabila meminjam pensil teman atau rautan temannya, kita bertanggung jawab untuk mengembalikannya kembali, seperti itu kalimat positifnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan di dalam kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, dan berdiskusi mengenai peran seluruh siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di dalam kelas. Artinya keyakinan kelasnya bisa kita buat baru lagi dengan kondisi yang lebih relevan. Dan ini salah satu contoh kegiatan perumusan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah saya lakukan di dalam kelas 6B dengan wali kelas Ibu Dinarti. Di sini anak-anak diminta untuk mereka mengisi sticky note ya. Sticky note apa sih yang mereka harapkan itu di dalam kelas supaya kelas itu berjalan kondusif dalam sesi pembelajarannya, dan kita mengajak anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan seperti itu. Dan ini dokumentasinya. Dan biasanya anak-anak di sini salah satunya meminta teman-temannya itu tidak berisik di dalam kelas, Bapak Ibu, kebanyakan. Karena ya mereka kan datang ke sekolah juga niatnya memang ada yang untuk belajar, ada yang untuk bermain, seperti itu ya. Dan ini mereka sudah membuat keyakinan bersama bahwa di dalam kelas saling menghargai satu sama lain, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi 4, tidak terasa sebentar lagi. Tepuk 3. Oke ya. Ini untuk biar memecah ini aja ketegangan. Karena jujurnya saya yang tegang sebenarnya. Baik, izin Bapak Ibu, di sini ada sedikit video tentang teori kontrol. Kita sebagai guru, kita bisa menerapkan yang mana yang kira-kira relevan dengan kebutuhan anak peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, kita bisa simak bersama-sama ya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa Ntar bersalah. ada tambahan. 3. Ketika gua udah tutup, Posisi gua teman. ada presentasi 4. dikit kan 10 menit. Posisi pemantau atau Gua, iya, monitor. selesai gua. Dan 5. Jadi Posisi ya manajer. gua penutup gua dulu disisain baru nanti habis itu. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Selamat lah. sini kamu. Siapa tuh ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Masa kamar mandi? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Dengarnya budak. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam Lu pimpin dirinya. ini ice breaking ini ntar ya. Ntar gue kirimin ke lu. Jangan sama sama ibu dia selamat. Oh, rondo. Makanya sekarang lagi. Ya tahu. Ya. Gak apa-apa nih, ntar kan abis ini gak lama masuk Selamat pagi Bu. ice breaking. Ice breaking, ntar abis itu Sudah baru gue cerita lanjutin apa lagi. ini, Lu yang Nak? pimpin ice breaking ya. Terlambat lagi ya sayang. Ke situ. Iya Bu, habis guru saya lupa bangunkan saya Bu.
Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Demi Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.